Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi matematika kelas 7 semester 2 bab 3 garis dan sudut. Video ini khusus untuk membahas latihan soal mengenai hubungan antar sudut. Sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya kalian bisa mudah dalam memahami latihan soal dan materi yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas latihan soalnya, kita ulas terlebih dahulu materi mengenai hubungan antar sudut. Terdapat 3 hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu ada sudut berpenyiku. Dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika kedua sudutnya kita jumlahkan besarnya 90 derajat. Nah, jika kalian lihat pada gambar yang saya sajikan itu, kedua sudutnya antara alfa dengan beta itu membentuk sudut siku-siku, sehingga mereka disebut sudut berpenyiku. Hubungan antar sudut yang kedua yaitu sudut berpelurus. Dua sudut dikatakan saling berpelurus apabila jumlah kedua sudutnya 180 derajat. Nah, apabila kalian perhatikan gambar yang saya sajikan, di situ ada sudut alfa dengan beta. Nah, apabila alfa dengan beta digabung, ternyata mereka membentuk sudut lurus, sehingga mereka saling berpelurus dan jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Hubungan antar sudut yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang yaitu dua sudut yang menghadap ke arah berlawanan yang dibentuk oleh sepasang garis berpotongan. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, di situ ada sudut alfa dengan beta. Kedua sudut alfa dengan beta itu saling menghadap ke arah yang berlawanan kan, dan dibentuk oleh sepasang garis yang saling berpotongan. Kemudian, dua sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama, sehingga pada gambar alfa sama dengan beta. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal mengenai hubungan antar sudut. Namun sebelum itu, silakan kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Namun contoh soal kali ini kita mulai dari soal yang nomor 4. Karena untuk soal yang nomor 1, 2, dan 3 sudah ada pada video sebelumnya. Silahkan bagi yang belum menonton video sebelumnya, kalian klik dulu atau tonton terlebih dahulu video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, kita lanjut lagi yang nomor 4. Ini ada sebuah gambar. Jika besar sudut AFB sama dengan 30 derajat, tentukan A nilai X, B nilai Y, dan C besar sudut AFE. Nah, di sini kita akan menentukan nilai X terlebih dahulu ya. Kalau kalian perhatikan, tadi sudah diketahui bahwa besar sudut AFB-nya 30, berarti di sini nanti AFB-nya 30 ya. Kemudian, kalau kalian lihat untuk sudut CFD di sini ya, itu kan ada tanda siku-siku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Untuk mencari nilai X, kalian perhatikan posisi X-nya itu ada di mana? Itu kan ada di sini. Nah, kalau kalian perhatikan posisi antara sudut EFD ini, EFD ya, atau yang memuat X dengan posisi sudut AFB, mereka adalah saling bertolak belakang. Jadi, ini 30 derajat dengan X ditambah 8 itu bertolak belakang karena mereka terdapat dalam dua buah garis yang saling berpotongan, kemudian mereka arahnya juga berlawanan. Nah, ingat kalau sudut bertolak belakang besarnya adalah sama. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai X-nya. Berarti kita tulis saja langsung X ditambah 8 derajat sama dengan 30 derajat karena mereka saling bertolak belakang. Nah, tinggal kita mencari nilai X-nya. Karena kita mau mencari nilai X, 8 derajatnya harus kita pindah ruas. Di situ penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan. Jadi nilai X sama dengan 30 derajat dikurangi 8 derajat. Hasilnya adalah 22 derajat. Jadi, nilai dari X sama dengan 22 derajat. Kalau kita lihat di sini kan ini kan 90 derajat. Kemudian kalau ketiga sudut ini digabung, ya, ketiga sudut ini digabung, itu kan membentuk sudut lurus, berarti mereka merupakan sudut saling berpelurus. Ini udah ada 90 derajat, secara otomatis yang di sebelah sini, atau sudut AFC, ini juga 90 derajat, jadi nanti kita bisa memanfaatkan
Mereka merupakan pasangan sudut yang saling berpenyiku. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mencari nilai Y. Ini nanti membentuk sudut saling berpenyiku ya. Berarti kita bisa menjumlahkannya 30 derajat ditambah 5Y sama dengan 90 derajat. Nah, karena ini merupakan sudut saling berpenyiku. Kemudian, karena di sini berbeda jenis, kita pindah yang sejenis. Nah, yang sejenis mana? Kan antara 30 dengan 90 kan? Jadi 5Y-nya tetap, kemudian 90 derajatnya juga tetap, yang pindah ini 30-nya. 30 ditambah 5Y kan penjumlahan. Karena 30-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi kita kurangkan dengan 30 derajat. Hasilnya adalah 5Y sama dengan 60 derajat. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 60 derajat per 5. Nah, tinggal kalian hitung hasilnya ketemu 12 derajat. Jadi, nilai dari Y-nya adalah 12 derajat. Besar sudut AFE. Nah, kalau kalian perhatikan sudut AFE itu kan posisinya di sini. Nah, ternyata kalau misalkan kita gabung dengan sudut yang ini, itu mereka akan membentuk sudut lurus kan? Berarti mereka saling berpelurus. Jadi di sini kita bisa mengerjakannya yang pertama dengan menggunakan konsep sudut berpelurus. Jadi di sini nanti ada beberapa cara, kita bahas 2 cara aja ya. Cara yang pertama, nah ini kan membentuk sudut lurus. Berarti kalau kita jumlahkan antara besar sudut AFE, nah untuk penulisan besar sudut. Nah besar itu bisa kita simbolkan dengan M. Sudut kan simbolnya ini, jadi M sudut AFE, tapi kita bacanya besar sudut AFE. Kemudian ditambah dengan besar sudut EFD atau X ditambah 8 sama dengan 180 derajat karena mereka membentuk sudut berpelurus. Nah, besar sudut AFE kan mau kita cari jadi tetap. Kemudian besar sudut EFD itu adalah X ditambah 8 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian nilai X-nya kan tadi sudah ada, yaitu 22 derajat. Jadi bisa kita ganti nilai X-nya menjadi 22 derajat ditambah 8 sama dengan 180 derajat. Tinggal kita hitung, berarti M sudut AFE atau besar sudut AFE sama dengan, hasilnya adalah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita akan mencari sudut AFE, berarti 30 derajatnya pindah ruas saja. Sehingga sudut AFE sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi hasilnya adalah 150 derajat. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, sebenarnya kita bisa langsung menentukan dulu. Di sini kan X ditambah 8-nya sudah ini ya, X ditambah 8. X-nya sudah ketemu, tinggal kita cari. Berarti kita akan menghitung sudut AFE dengan cara mengurangkannya dari 180 derajat dikurangi yang ini. Nah, yang ini kita hitung dulu, X ditambah 8. Berarti kita bisa mendapatkannya, X-nya kan 22 ditambah 8, hasilnya 30. Sehingga AFE itu kan berapa ditambah 30 supaya hasilnya 180 derajat. Atau bisa kita kurangkan saja atau mencari selisihnya. Jadi besar sudut AFE sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 150 derajat. Jadi besar sudut AFE adalah 150 derajat. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakannya? Silakan kalau ada yang masih merasa kesulitan, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi contoh soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Tentukan A. Nilai alfa, B. Besar sudut QOR, dan C. Besar sudut ROS. Nah, dari soal ini kita akan selesaikan satu persatu mulai dari yang A dulu, yaitu menentukan nilai alfa. Nah, untuk menentukan nilai alfa, sekarang kalian perhatikan dulu gambarnya. Di sini untuk yang sudut POQ ini kan ada simbol siku-siku kan, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian kalau kalian perhatikan, ketiga sudut ini kalau digabung itu akan membentuk sudut lurus, sehingga besar total sudutnya adalah
180 derajat. Di area sini sudah ada 90, berarti sisanya untuk yang area ini juga bernilai 90 derajat. Nah, sehingga antara sudut ini POU dengan UOT, nah atau kedua sudut ini, itu mereka akan membentuk sudut saling berpenyiku. Nah, sehingga kita bisa menghitungnya untuk mencari nilai alfa. Kita langsung jumlahkan saja semua sudutnya. Nanti hasilnya sama dengan 90 derajat ya. Berarti kita masukkan dulu mulai dari alfanya, terus ditambah yang ini, alfa plus 20 derajat sama dengan 90 derajat. Karena ini merupakan sudut berpenyiku. Kemudian kita hitung yang sejenis dulu. Di sini kebetulan ada yang sejenis. Hasilnya alfa tambah alfa adalah 2 alfa ditambah 20 sama dengan 90 derajat. Nah, 2 alfa dengan 20 ini kan bukan sejenis, berarti tidak bisa menghitungnya ya kita. Kemudian kita pindah ruas saja 20-nya menjadi di ruas kanan. Sehingga 2 alfanya tetap di sebelah kiri sama dengan 90 derajatnya juga tetap di sebelah kanan. Nah, 20-nya kita pindah, awalnya penjumlahan bernilai positif ya, pindah menjadi pengurangan. Sehingga 2 alfa sama dengan 90 dikurangi 20, berapa? Oke, 70. Sehingga alfanya bisa kita cari dengan cara memindah ruaskan nilai 2 ini ke sebelah kanan. Ini kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jadi alfa sama dengan 70 derajat dibagi dengan 2 derajat. Nah, hasilnya adalah 35 derajat. Jadi, nilai dari alfa sama dengan 35 derajat. Nah, ini untuk soal yang A. Kemudian kita lanjut menentukan besar sudut QOR. Nah, kita lihat posisi sudut QOR-nya itu terletak di mana? Nah, terletak di situ kan. Kalau kita perhatikan pada gambarnya, ternyata sudut QOR dengan sudut UOT itu mereka merupakan dua sudut yang saling bertolak belakang karena mereka ini terletak pada dua garis yang saling berpotongan, kemudian posisinya juga saling berlawanan. Oke. Karena mereka saling bertolak belakang, berarti besar sudutnya sama. Nah, kita tinggal menerapkan rumusnya saja. Tadi karena besar sudutnya sama, berarti kita bisa menuliskannya besar sudut QOR itu sama dengan ini. Alfa ditambah 20 derajat. Nah, alfanya tadi sudah ketemu, yaitu 35 derajat, sehingga kita bisa menuliskannya 35 derajat ditambah 20 derajat. Nah, hasilnya adalah 55 derajat. Kemudian, ini QOR-nya kan sudah ketemu. Kita langsung mencari yang C ya, yaitu menentukan besar sudut ROS. Nah, kita lihat posisi ROS itu ada di mana? Nah, ternyata ada di situ kan besar sudut ROS-nya. Kemudian, kalau kalian perhatikan ketiga sudut ini, nah yang saya tunjuk ini, mereka kalau digabung ternyata membentuk sudut lurus. Nah, sehingga kalau ketiga sudut ini dijumlahkan, besarnya akan sama dengan 180 derajat. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa sudut QOR adalah 55 derajat. Berarti di sini 55 derajat. Karena dia bertolak belakang dengan sudut UOT, berarti di sini juga 55 derajat. Besarnya sama ya. Nah, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan saja ketiga sudut yang ini biar nanti hasilnya sama dengan 180 derajat. Jadi di sini kita bisa menuliskannya 55 derajat ditambah 40 derajat ditambah besar sudut ROS sama dengan 180 derajat. Karena mereka saling berpelurus. Kemudian kita hitung yang sejenis. Di sini ada yang sejenis yaitu 55 dengan 40. Hasilnya adalah 95 derajat ditambah dengan besar sudut ROS sama dengan 180 derajat. Nah, kita lanjut. Kita akan menentukan besar sudut ROS. Berarti 95-nya kita pindah ruas ya. Jadi, besar sudut ROS sama dengan 180. Nah, karena di sini penjumlahan, kemudian 95-nya bernilai positif, berarti pindah jadi pengurangan. Nah, hasilnya adalah 85 derajat. Jadi, besar sudut ROS adalah 85 derajat. Nah, ini cara mengerjakan soal-soal mengenai hubungan antar sudut. Bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakannya? Silakan kalau ada kesulitan atau pertanyaan bisa kalian cantumkan di kolom komentar ya.
Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan mengenai garis dan sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.